Selamat pagi Pak Erik, perkenalkan nama saya Iqbal Edison. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya baru bisa mengumpulkan tugas ini telat dengan 1 hari karena ada beberapa urusan yang tidak bisa saya selesaikan secara optimal dan juga akan menjadi feedback saya untuk kedepannya. Oleh karena itu, saya akan masuk ke dalam bahan presentasi. Ya, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan persediaan. Nah, kenapa sih persediaan itu menjadi suatu hal yang penting? Persediaan itu adalah suatu proses perencanaan, pengawasan, dan pengendalian. 3P. Jadi, perencanaan, pengawasan, dan pengendalian ini itu digunakan untuk stok barang yang ada di dalam hotel, atau restoran, atau juga tempat wisata. Jadi, definisinya adalah persediaan yang mencakup bahan baku makanan, minuman, pelengkap kebersihan, dan peralatan pendukung lainnya. Jadi, pengelolaan persediaan itu secara garis besarnya saja itu adalah merupakan proses yang mengawasi, merencanakan stok barang-barang di dalam suatu bisnis. Nah, apa sih manfaat pengelolaan persediaan yang baik? Pertama, kalau kita mempunyai pengelolaan persediaan yang baik, pastinya waste itu sendiri menjadi sedikit. Artinya mengurangi limbah, karena kebutuhan stok yang kita perlukan dan yang ada terjadinya di lapangan itu sesuai dengan stok yang telah kita beli. Artinya, kita tidak perlu membuang persediaan stok yang berlebih. Yang kedua, ini juga menjadi penekanan biaya. Penekanan biaya di sini bisa meningkatkan profitabilitas perusahaan, meningkatkan revenue atau omset, dan juga meningkatkan efisien, mencegah overstocking dan juga understocking. Ini juga pastinya mengurangi biaya dalam inventory. Nah, teknik pengelolaan persediaan ini sangat banyak macam hal. Saya akan memberikan cuma 3. Pertama, software. Ya, jadi Oracle, seperti yang Pak Air sudah jelaskan kepada kami, pelacakan stok, perkiraan kebutuhan, pengadaan barang juga bisa FIFO, first in, first out. Jadi artinya stok yang pertama kali masuk, itulah nanti yang akan keluar terlebih dahulu supaya menghindari risiko adanya kadaluarsa, adanya jamur, adanya expired, dan lain sebagainya. Terakhir, kita juga bisa forecasting. Jadi data-data yang kita dapatkan dalam konsumen atau data profitabilitas atau juga persediaan bisa kita pakai untuk nantinya kita bisa memperkirakan apa sih yang akan kita perlukan. Nah, ini adalah satu contoh kasus. Saya ngambil referensi dari Universitas Gadjah Mada oleh Kak Widya Stuti. Jadi beliau melakukan penelitian di dalam Hotel Yogyakarta. Jadi masalah yang diangkat dalam jurnal ini adalah kekurangan stok guest amenities akibat pemesanan berbasis intuisi. Intuisi artinya hotel cuma berkira-kira, tidak melakukan planning, tidak melakukan perencanaan seperti saya sudah bilang dalam definisi pengelolaan persediaan. Artinya bahwa hotel ini tidak menerapkan hal yang harusnya diterapkan, yaitu pengelolaan persediaan. Artinya, masalahnya menjadi adanya banyaknya kekurangan stok gas amenities. Gimana sih solusinya? Ya, kita menggunakan material requirement planning dengan metode fixed order quantity. Ya, singkatnya saja, ini adalah pengelolaan planning. Jadi material yang dibeli itu sesuai dengan kebutuhan pasar. Hasilnya, biaya pemesanan berkurang 50%, dan ini setengah ya. Biaya itu bisa ditekan secara setengah. Bayangkan kalau misalnya kita membeli barang gitu ya, 10 juta. Itu bisa kita pangkas menjadi 5 juta. Ini menjadi lebih efisien. Jadi FOQ juga meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan tamu. Nah, apa sih kesimpulan dari semuanya ini? Jadi pengelolaan persediaan ini meningkatkan efisiensi pembelian dan operasional. Pengelolaan persediaan ini itu menjadi titik tumpu di dalam hotel. Kenapa? Bahan baku itu menjadi identitas atau brand. Karena hotel itu sendiri merupakan industri service.
industri servis, dan juga didukung oleh fasilitas di dalamnya. Ini pastinya meningkatkan loyalitas dan kepuasan konsumen. Kalau misalnya kita tidak memiliki fasilitas yang baik, maka akan kolaps. Kedua, dengan menerapkan teknik manajemen yang tepat, industri hospitality dapat mengurangi limbah, seperti yang saya sudah bilang, menekan biaya. Jadi ketika kita mengurangi limbah gitu ya, waste itu sendiri kita pangkas, itu juga pastinya menekan biaya. Dan juga pastinya memastikan keberlanjutan operasional, karena cost-nya kecil, limbahnya kecil. Ini juga memastikan keberlanjutan perusahaan ini dalam jangka yang panjang. Jadi inilah presentasi saya. Jadi stok itu sendiri itu menjadi suatu hal yang penting, tidak hanya di hotel ya. Bahkan pada jasa-jasa makanan UMKM, jasa makanan yang lain sebagainya, persediaan stok itu menjadi kunci dalam kita meningkatkan omset, dalam kita meningkatkan modal, dan dalam kita meningkatkan kepuasan konsumen. Jadi segitu saja buat presentasi saya. Saya harap presentasi ini bisa menjadi insight untuk kita semua. Tuhan berkati. Terima kasih.